Selamat siang pemirsa Biro News. Salam jumpa lagi dengan saya Vicky Nahat, mengudara di grup politik Biro News pada siang hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tema dan isi live pada hari ini masih terkait dengan permasalahan tenaga kontrak daerah Kabupaten Belu dan tanaman food estate yang ditanam di roti kolot itu luar biasa hasilnya. Tapi sebelum saya berbicara lebih jauh dan lebih mendalam, saya mau mengucapkan selamat ulang tahun bagi ibunda tercinta saya, Ibu Paula Maria Habu, yang hari ini genap 61 tahun. Semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai Mama. Semoga Tuhan selalu menjaga dan memberikan kesehatan buat Mama. Saya juga mau mengucapkan selamat Hari Raya Lebaran juga bagi saudara-saudara yang beragama Islam. Baik, berapa hari yang lalu kita mendengar polemik. Kami pun turun ke jalanan untuk bersuara terkait dengan permasalahan perekrutan tenaga kontrak daerah Kabupaten Belu yang menurut kami ada keganjalan. Beberapa waktu yang lalu juga kami lihat ada berbagai teriakan-teriakan di dalam gedung DPRD. Ada bapak-bapak anggota DPRD yang hebat yang berbicara tentang regulasi dan nasib teman-teman tenaga kontrak daerah yang hari ini tidak terakomodir. Hasilnya kita pun bisa melihat bagaimana pemerintah pusat bahwa tahun 2023 tenaga honorer khususnya di kesehatan akan diangkat menjadi PNS. Artinya apa yang disampaikan oleh bapak-bapak anggota DPRD di dalam gedung DPRD yang terhormat itu hasilnya jelas. Yang mereka pikirkan bagaimana nasib sesuai dengan mereka berbicara sesuai dengan regulasi dengan PP 49 2018. Itu pasal 96, 123 dan pasal 99. Dan terbukti. Ya saya juga berterima kasih harus sebut bapak-bapak anggota DPRD yang luar biasa, yang peduli dengan ini masyarakat kecil. Mereka yang telah bersuara. Saya tidak peduli mereka dari partai mana, tapi saya yang peduli adalah bagaimana mereka berani bersuara. Mereka ini adalah orang-orang yang peduli karena mereka tahu, mereka paham ketika mereka diutus ke dalam parlemen, mereka hanya bersuara demi kepentingan rakyat. Saya bisa sebut satu persatu. Di situ ada Bapak Martin Naibuti yang luar biasa. Ada Bapak Istorin Duka dari Partai Demokrat, Pak Martin dari Gerindra, Pak Dewan Apinsakah dari Demokrat. Di situ ada Pak Feby Juang dari PDI Perjuangan. Ada Pak Yonis Juang juga dari PDI Perjuangan. Di situ ada Bapak Engel Talok dari PKB. Saya harus sebut satu persatu adalah orang-orang yang bersuara untuk kepentingan masyarakat. Ada Bapak Manuel De Carmo Talisuma dari P3. Ada Bapak Manikovinus dari Partai Golkar. Ada Bapak Bene Hale dari Partai Golkar juga. Terus ada Pak Sipritemu dari Partai Nasdem. Ada lagi berapa orang yang saya tidak sebut satu persatu, tapi kalian ada luar biasa. Jadi apa yang kalian ketika kita berdiskusi dan kita rapat dengar pendapat kali lalu, akhirnya jelas pemerintah pusat sudah mengeluarkan statement bahwa tahun 2023 tenaga-tenaga honorer itu khususnya di kesehatan akan diangkat menjadi, peluangnya besar untuk menjadi PNS maupun pegawai daerah dengan perjanjian kerja yang orang sebut MP3K tadi. Artinya apa? Tidak menutup kemungkinan buat instansi-instansi lain, tenaga-tenaga honorer lain, contohnya seperti Satpol PP. Kenapa saya harus bilang begitu?
pemimpin itu ada, pemimpin itu hadir, pemimpin itu memimpin hanya untuk mensejahterakan rakyatnya. Perbedaan politik kali lalu itu ditinggalkan. Semua itu menjadi elemen yang dipimpin oleh satu orang garis komando. Itu harapan kami. Karena kami bilang, karena ada yang sudah bekerja bertahun-tahun dengan loyalitas. Hai mohon kepada daerah pemimpin yang ada di daerah perbatasan ini. Jangan pernah alergi dengan sebuah kritikan. Kritikan itu hanya untuk membangun, hanya untuk mengontrol. Tapi bagi oknum penjilat, kritik itu akan menyesatkan dan membisik di telinga penguasa. Masyarakat Kabupaten Belu yang kita cintai. Hari ini kita melihat fenomena langka yang terjadi di kabupaten. Kalau kita bicara tentang regulasi, bahwa saya mengatakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Belu hari ini sudah salah mengambil langkah dan sikap tentang perekrutan tentang kontrak daerah 2022. Kenapa? Berdasarkan PP 49 2018, pasal 96, 123 dan pasal 99 123, pemerintah daerah dilarang untuk mengangkat atau menerima tenaga honorer maupun tenaga kontrak yang bekerja pada instansi pemerintah saat ini. Apalagi dengan menggantikan yang sudah bekerja. Itu sangat menyalahi aturan. Ketika kami bersuara untuk kepentingan ini, bilang kami dibayar, dan saya bilang cukup Tuhan yang tahu. Atau teman-teman yang merasakan bagaimana perjuangan kami. Dengan tulus dan ikhlas, kami membantu. Kami tidak punya kepentingan apapun. Karena bagi kami ketika bicara politik, politik pun sudah selesai. Masyarakat Kabupaten Belu yang saya cintai dan saya banggakan. Apakah cara seperti ini mau kita biarkan? Karena saya tahu aturan itu bukan dari bawah ke atas. Aturan itu dari atas ke bawah. Dan di bawah itu wajib menjalankan aturan yang dari atas. Semoga hari libur Anda sekalian menyenangkan. Bisa melihat. Semoga suasana libur Lebaran ini, yang libur panjang sekitar 1 minggu ini, mari kita saling melihat, kita saling berbagi, supaya Rai Belu ini ke depan menjadi lebih baik. Kita tinggalkan segala ego, kita tinggalkan segala sikut menyikut. Tujuan kita cuma satu, bagaimana Belu itu menjadi garda terdepan sebagai harkat dan martabat. Karena sebagai beranda terdepan di batas negara ini, kita tunjukkan. Kenapa saya harus bilang begini? Kasihan masyarakat. Pandemi COVID yang melanda negara ini, khususnya kita di Kabupaten Belu. Hari ini ekonomi di Kabupaten Belu pun lesu. Masyarakat susah. Bagaimana masyarakat yang sudah bekerja bertahun-tahun dengan pengabdian yang tulus, kenapa hari ini mereka pun tidak diterima? Yang kami masyarakat pertanyakan itu kesalahan mereka itu apa? Dasar perekrutannya seperti apa? Dan hasil tesnya itu seperti apa? Kalau itu yang menjadi acuan daripada pemerintah daerah Kabupaten Belu hari ini. Itulah kenapa kami bertanya dan kami bermohon. Saya sebagai masyarakat biasanya mengharapkan tolong ditinjau dan direvisi kembali. Ini harapan saya. Terkait dengan polemik masalah perekrutan tenaga kontrak daerah Kabupaten Belu 2022 ini. Hari ini baru saya cuma lihat di satu instansi pemerintahan, itu di Satuan Pamung Praja. Karena ketika beberapa waktu yang lalu saya mewawancari salah satu tenaga kontrak yang 2022 ini namanya tidak terakomodir lagi, yaitu Abang Eron, yang sudah mengabdi sekitar 7 tahun di Satuan Pamung Praja Kabupaten Belu. Mereka tidak mudah untuk mendapatkan masuk sebagai tenaga kontrak daerah di Pamung Praja. Mereka harus mengikuti satu pelatihan yang semi militer, bukan main. Mereka digenjot fisiknya selama 3 bulan. Dan mereka dibekali dengan undang-undang. Dan mereka punya sertifikat diklat
apakah semudah itu dengan hari ini? Alasan kenapa mereka tidak diterima? Itu menjadi dasar pertanyaan kami sebagai masyarakat kecil yang hidup di daerah perbatasan ini. Masyarakat Kabupaten Belu, Bapak Ibu, kaulah muda, aktivis-aktivis muda, saya hanya mengharapkan sudah saatnya kita bersuara di daerah Belu ini. Sudah saatnya kita melihat permasalahan-permasalahan ini. Itu ketika saya berbicara tentang tenaga kontrak daerah. Nah sekarang kita kembali ke food estate yang ada roti klot. Jika kalau ada hari ini ada oknum tim sukses yang bilang itu food estate itu berhasil, saya bilang orang itu berarti orang itu sulap, berarti dia sudah sulap. Sulap. Kalau saya berbicara orang nanti bilang, oh Vicky Nahak itu emosi, sakit hati. Loh, saya bicara sesuatu tidak pernah sakit hati karena mau sakit hati dengan siapapun, saya tidak sakit hati. Dan cenderung masyarakat kecil itu susah. Di situ saya berdiri dan berbicara dan mengontrol pemerintah dan memberikan kritikan. Kita bicara tentang food estate, kita bilang gagal ya gagal, karena yang bilang gagal bukan saya pribadi. Partai pengusung saja, Bapak Beni Halis saja bilang itu gagal. Itu partai pengusung dari Partai Golkar. Terus datang lagi Bapak Ansi Lema mengatakan bahwa yang ditanam Presiden Jokowi itu juga gagal. Pertanyaan saya sebagai masyarakat kecil, konsep apa yang ada di benak pemerintahan ini sehingga tidak tahu ini tanaman ini dia cocoknya di bulan-bulan berapa, terus kultur taninya seperti apa, sehingga hari ini harga kegagalan. Kami patut mempertanyakan kegagalan karena apa? Itu uangnya bukan sedikit yang ada di situ. Itu sebagai masyarakat kami harus bertanya dan kami harus kritis. Karena saya tahu pemerintahan hari ini dengan slogan perubahan. Artinya segala sesuatu gampang. Punya karena konsep yang baik. Tapi nyatanya hari ini kita lihat reality yang terjadi di food estate. Tanaman jagung juga gagal. Terus kalau sudah gagal begini, kira-kira siapa yang salah? Masyarakat kah? Kelompok tani kah? Pemerintah kah? Atau yang memimpin? Itu yang menjadi pertanyaan kami. Ini yang kita bilang, kita boleh euforia. Bangga, saya sebagai Vicky Nahak bangga kalau Presiden Jokowi sering punya ke sini. Tapi kita mendatang Presiden untuk tanam simbolis itu dan Presiden pulang dan tanaman itu gagal. Tanaman itu mati. Terus siapa yang bertanggung jawab di situ? Dasar dari pemikiran-pemikiran ini, makanya saya sekali lagi saya menyampaikan bahwa anggota DPRD, wakil ketua DPRD dari Partai Nasdem, yaitu Bapak Siprianus Temu, dia menantang pemerintah untuk menyampaikan apa dasar dia mengatakan bahwa bilang pemerintahan ini ampur adul. Dia punya 10 indikator. Dia menantang pemerintah untuk memanggil dia untuk berdiskusi. Supaya dia menyampaikan dasar amburadul yang dia sampaikan. Dia punya 10 indikator. Dan sekali lagi saya sudah menanyakan kepada beliau, minta maaf Pak Dewan. Pak Dewan mengatakan bahwa pemerintah ini amburadul. Pak Dewan punya data betul atau tidak? Dan dia sudah siap lahir maupun batin untuk menyampaikan 10 indikator terkait dengan pernyataannya beliau. Tapi sampai hari ini saya tidak tahu pemerintah meresponnya seperti apa.
Kami masyarakatnya harus bertanya loh, kenapa seorang wakil ketua DPRD, apalagi mau notabene beliau itu kemarin ketua tim sukses, tim pemenangan, kalau saya tidak salah, partai pengusung. Tapi beliau mengatakan bahwa dia punya 10 indikator mengatakan bahwa pemerintahnya amburadul. Kami minta pemerintah kalau bisa tolong panggil Pak Sipir Temu untuk diskusi. Dasar amburadulnya apa? Dia menyampaikan. Kalau bisa RRI siaran langsung seperti yang panggil pemerintah supaya masyarakat bisa tahu. Kalau misalnya tidak pemerintah daerah tidak mau menyampaikan dan mengajak diskusi pasti bertemu dengan terkait yang mengatakan pemerintah ini amburadul, maka saya tiap kali saya live saya akan menyampaikan itu terus. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini saja yang bisa saya sampaikan. Pasti saya akan setiap hari akan live terkait permasalahan-permasalahan di Kabupaten Belu ini selama mengisi hari libur Bapak Ibu saudara sekalian. Yang senang silakan nonton, yang tidak senang silakan bermain dari akun palsu untuk menghujat saya. Saya open, silakan, tidak masalah. Dan saya juga berterima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu. Karena sampai hari ini kita Belu masih dalam keadaan yang aman, kondisif. Kita tetap menjaga, karena kita ini hidup di atas adat dan budaya. Toleransi antar umat beragama juga sangat baik dan sangat tinggi. Dan saya hormati dan saya hargai itu. Dan tolong ini kita tingkatkan di daerah perbatasan ini. Dan saya juga menyampaikan terima kasih. Saya juga tidak mengenal itu kepala PLBN secara akrab, tapi semenjak di bawah kepemimpinan beliau menjadi kepala PLBN, itu Bapak Engel, saya lihat PLBN semakin maju, semakin baik. Dan saya melihat, saya sering baca di berita-berita lintas kerjasamanya juga sangat baik. Apa karena ini Bapak Engel ini masih muda, energi dan semangat, bahwa wajah PLBN ini semakin hari semakin baik. Semoga tanggung jawab amanah ini bisa Bapak Engel tingkatkan dan tetap dijaga dengan baik. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Selamat hari libur, selamat hari raya Lebaran bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang melakukan hari raya Lebaran. Semoga hari raya Lebaran kali ini membawa damai, sukacita bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Kabupaten Belu. Dari sudut kota Belu, saya Vicky Nahak mengakhiri live saya. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua.